Baik, apa kabar semuanya? Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu paper tentang pembangunan jemaat. Nama saya Putus Paskalis Balik Adrian, NPM 203-107. Saya mengambil judul paper saya yaitu ini, Pewartaan di Tengah Pandemi. Mengapa saya mengambil judul pewartaan di tengah pandemi? Karena saya melihat dari hasil wawancara yang telah saya tanyakan kepada ketua staf saya mendapatkan banyak isi tentang pewartaan yang ada dalam situasi umat tersebut. Mungkin banyak dari umat yang tidak merasa bahwa pewartaan itu penting, tetapi di stasi tempat saya tinggal itu umat merasa bahwa pewartaan itu sangat penting, walaupun dengan situasi dan kondisi pandemi seperti ini, mereka masih tetap melaksanakannya. Selanjutnya, ini yang saya bahas yaitu stasi tempat saya tinggal, yaitu stasi Santo Antonius Ernaningan, Provinsi Lampung. Selanjutnya saya akan membahas abstraknya terlebih dahulu. Abstrak dari paper yang saya buat ini, yang pertama latar belakang permasalahan yang saya angkat ini adalah tentang situasi yang ada di stasi tempat saya tinggal, di mana saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai saat ini yang sedang dilanda pandemi virus corona. Maka dari itu, saya mewawancarai salah satu tokoh penting dari stasi saya, yaitu Bapak Aloysius Sunardi, selaku sebagai ketua stasi, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk pemenuhan tugas ini. Dapat kita ketahui, pada masa pandemi ini banyak dari sebagian mengalami kemerosotan ekonomi, kesehatan, bahkan kepenuhan iman yang semakin menurun. Lalu bagaimana proses pewartaan yang diberikan di stasi Ernaningan untuk mewujudkan umat yang sejahtera dan tetap melakukan pelayanan iman? Dalam isi akan terjawab bahwa umat di stasi Ernaningan ini mampu menerjang badai yang melanda krisis iman di tengah-tengah mereka. Maka saya akan menjelaskan lebih dalam lagi lewat wawancara lengkap yang saya ajukan kepada Bapak Ketua Stasi, yaitu Bapak Aloysius Sunardi, dengan menggunakan metode yang saya gunakan, yaitu wawancara secara daring atau menggunakan telepon. Selanjutnya, tujuan penelitian yang saya buat ini, yang pertama itu untuk mengetahui situasi pewartaan umat pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui perwujudan umat dalam melakukan pewartaan di tengah masa pandemi. Yang ketiga, untuk mengetahui gambaran umat di stasi Santo Antonius Ernaningan, yaitu stasi saya sendiri. Metode yang saya gunakan itu metode wawancara atau daring. Jadi saya menggunakan metode wawancara ini karena kendala jarak yang begitu jauh saya dengan Bapak stasi saya di Madiun, beliau ada di Lampung. Jadi saya menggunakan wawancara secara daring dengan menggunakan telepon. Lalu tanya jawab, saya yang bertanya, Bapak yang menjelaskan. Lalu masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu kegiatan apa saja yang dilakukan selama masa pandemi ini. Saya akan mempersingkat dari bacaan yang saya tulis ini, dari jawaban-jawaban yang sudah saya ringkas menjadi sebuah tulisan. Jadi kegiatan yang ada di stasi ini kurang lebih itu sama seperti sebelumnya masa pandemi. Namun yang membedakan itu tingkat social distancing atau tingkat protokol kesehatannya itu lebih ketat. Di mana umat itu tuh ketika sembayangan harus itu umat itu digilir. Digilir maksudnya yaitu diabsen satu persatu. Contoh saja, ketika saya akan sembayangan ke tempat Bapak ini, nah di situ Bapak Ketua Stasi itu berinisiatif dengan pengurus-pengurusnya itu untuk membagi per lingkungan. Kayak gini, saya ingin sembahyang di sini, lalu Pak Stasi itu membagi bahwa Bapak ini sembahyang di sini ya, Bapak ini sembahyang di sini ya, Ibu ini sembahyang di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih ada chemistry atau kekuatan batin yang kuat terhadap iman, walaupun badai itu menerjang
iman mereka. Dan tidak hanya sembayangan, biak juga ya, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah umat sangat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut? Dari jawaban ketua stasi saya yang saya menanyakan ini, jawabannya iya. Karena apa? Karena umat itu dituntut diajak benar untuk mendalami iman mereka. Terlebih mereka itu yang mengalami keperosotan imannya itu sendiri. Dan seperti itu, ketua stasi itu membuat program yang sangat efektif untuk mengajak para umat itu untuk berinisiatif. Oh, ayo kita sembahyang bareng. Kita walaupun dalam situasi kayak gini kita harus berkumpul memuji Tuhan. Lalu selanjutnya itu bagaimana situasi umat pada masa pandemi ini? Situasi umat pada masa pandemi ini ya sebagian itu mengalami kemerosotan iman, di mana mereka tuh lebih banyak mementingkan hasil berladang, hasil itu lebih karena yang kemerosot itu bukan hanya iman, tetapi perekonomian mereka, dan mereka itu memikirkan bahwa oh ekonomi saya lebih penting dulu lah iman nanti. Tetapi Bapak Ketua Stasi itu memberikan yang terbaik itu loh, harus memberikan program oh harus kita seimbang iman dan ekonomi itu harus kita seimbangkan seperti itu. Lalu yang terakhir itu solusi apa yang diterapkan agar umat terlibat dalam kegiatan. Nah, ini Bapak Ketua Stasi itu mengajak bersama umat itu tuh untuk ayo ikut-ikut serta bersama kami itu untuk bersama-sama melalui pewartaan ini bagaimana iman kita itu tuh harus terpenuhi. Iman kita tuh harus baik, iman kita tuh harus seimbang dengan apa yang kehidupan kita jalani ini. Walaupun dalam situasi pandemi ini kita harus tetap berjalan maju. Kita harus tetap memuji Tuhan bahwa Tuhan itulah sumber segala kehidupan kita. Lalu refleksi pribadi yang saya angkat ini, saya merefleksikannya bahwa apa ya? Oh inilah kehidupan. Oh inilah bahwa roda kehidupan di mana Tuhan itu memberikan godaan yang sangat besar, Tuhan memberikan badai yang besar, tapi umat ini dia ajak untuk semakin bersemangat untuk memuji Tuhan. Oh, kekuatan iman mereka itu seberapa sih? Oh, kekuatan iman mereka itu sampai titik berapa sih? Nah, Tuhan menguji itu bahwa kita umat manusia itu benar-benar harus mengerti bahwa pengimanan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemujiannya itu kepada Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.